Halo semua, kali ini saya akan mencoba menjelaskan penyelesaian beberapa soal yang terkait dengan limit. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Di sini kita diminta menentukan berapa nilai limit dari suatu fungsi G jika G seperti yang sudah tertulis dalam slide di mana Y menuju min 2. Pertama-tama kita perlu dulu mencari limit kiri. Oke, pertama adalah kita mau cari limit kiri. Limit kiri ditandai dengan notasi limit Y menuju min 2 negatif. Negatif ya, tanda negatif itu menandakan limit kiri. Dari suatu fungsi GY akan sama dengan limit dari Y menuju min 2 negatif. Karena di sini adalah saya punya Y menuju min 2 negatif adalah yang kurang dari min 2, maka saya pakai yang rumus ini. Jadi ini Y kuadrat plus 5 sama dengan min 2 kuadrat tambah 5 sama dengan 9. Oke, sekarang kita hitung limit kanan. Limit kanan. Notasi dari limit kanan bisa saya tulis sebagai Y menuju min 2 plus dari GY. Oke, sama dengan limit Y menuju min 2 plus. Nah, kita pakai fungsi yang berada di sebelah kanan min 2. Otomatis kita pakai fungsi yang Y-nya lebih besar dari min 2. Jadi kita pakai 3 min 3Y. Akan sama dengan 3 dikurangi 3, inputkan Y-nya min 2. Jadi saya punya juga 9. Oke. Maka dari itu, jika limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limit itu ada. Kalau nilai limit kiri sama limit kanan nggak ada, berarti limitnya nggak ada ya. Maka limit Y menuju min 2 dari GY akan sama dengan limit kiri dari GY akan sama dengan limit kanan dari GY, yaitu sama dengan 9. Ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sekarang saya punya limit X menuju hingga dari suatu fungsi akar dengan ada negatif. Maka saya perlu kalikan dengan sekawan. Yaitu, saya tulis ulang dulu, limit X menuju hingga akar X kuadrat plus 2X min X kuadrat plus 3X. Saya kalikan dengan sekawan. Sekawan itu gimana sih? Anda lihat tanda dari yang ini. Tandanya minus. Maka saya akan tulis hal yang sama, tapi yang saya beri tanda merah, saya ganti tanda minus menjadi plus. Oke, dan sebaliknya. Jadi saya kalikan dengan akar X kuadrat plus 2X plus akar dari X kuadrat plus 3X. Tapi harus saya bagi juga dengan hal yang sama. Kenapa? Karena kita nggak boleh ngerubah soal. Kalau hanya seperti ini, maka kita mengubah soal. Jadi saya dengan caranya adalah membagi dengan hal yang sama, sehingga ini sama aja dengan dikalikan 1. Tambah akar dari X kuadrat plus 3X. Anda perhatikan bahwa ini adalah 1. Kalau ini sama dengan 1, otomatis tidak mengubah soal yang berwarna biru. Oke, ini adalah conjugate-nya atau sekawan. Mari kita lanjutkan. Oke. Sekarang saya tunjuk yang berwarna merah ini dikalikan dengan ini, maka akan menjadi X kuadrat plus 2X. Saya tunjuk yang warna hijau ini dikalikan dengan ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena tandanya ini adalah conjugate ya. Yang ini minus, ini plus.
makanya boleh seperti itu. Lain hal kalau misalnya dua-duanya plus, maka harus pakai rumus kuadrat. Ini kan 1 minus 1 plus, jadi boleh. Ya. Mari kita kalikan yang hijau, maka akarnya hilang, akan menjadi minus dari x kuadrat plus 3x. Oke, saya simpan limitnya. X menuju tak hingga per yang bawah. Saya tuliskan ulang ini. X kuadrat plus 2x plus akar dari x kuadrat plus 3x. Oke. Saya sederhanakan menjadi limit x menuju tak hingga dari x kuadrat dikurangi x kuadrat habis, sehingga pembilangnya hanya bersisa min x. Min x dibagi dengan akarnya tetap bawahnya x kuadrat plus 2x tambah akar dari x kuadrat plus 3x. Oke. Sekarang kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pembilangnya pangkat tertingginya x, yang bawah juga sebetulnya kan x kuadrat diakarkan jadi x. Jadi saya kalikan dengan 1 per x. Yang bawah saya kalikan dengan 1 per akar x kuadrat. Perhatikan bahwa ini juga akan sama dengan 1 per x dibagi dengan 1 per akar dari x kuadrat adalah x. Sehingga ini akan sama dengan 1. Jadi tidak mengubah soal. Oke. Maka saya peroleh adalah limit x menuju tak hingga dari min 1 dibagi dengan akar 1 tambah 2 per x ditambah akar 1 tambah 3 per x. Perhatikan bahwa ketika x menuju tak hingga diinputkan ke sini, dia akan menjadi 0. Ini juga akan menjadi 0. Sehingga yang saya punya adalah min 1 per akar 1 tambah akar 1 sama dengan min setengah. Selesai. Sekarang mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Limit x menuju 0 dari x kuadrat cos 1 per x. Perhatikan bahwa ketika saya punya cos 1 per x, lalu saya hitung limitnya di x menuju 0, maka saya akan punya cos tak hingga. Cos tak hingga itu kita nggak tahu akan berapa nilainya, karena nilai cos itu berfluktuatif antara min 1 sampai 1. Sehingga kita nggak bisa langsung mengerjakan. Dan juga ini nggak sama caranya dengan langsung 0 dikalikan cos, maka hasilnya 0. Tidak semudah itu caranya. Walaupun nanti misalnya hasil akhirnya 0, mungkin hanya kebetulan. Oke. Cara sebenarnya adalah, ingat bahwa nilai cos apapun, nilainya akan kurang dari sama dengan 1 atau lebih besar dari min 1. Lalu saya kalikan semua ruas dengan x kuadrat. Jadi saya punya x kuadrat cos 1 per x. Ini x kuadrat. Ini juga min x kuadrat. Ini saya kalikan dengan x kuadrat. Oke. Sekarang saya kenakan limit. Matematika itu adil. Satu ruas dikalikan limit, semua dikalikan limit. Saya lemparkan limit di tengah, limit x menuju 0 dari x kuadrat cos 1 per x, maka kurang dari sama dengan limit x menuju 0 dari x kuadrat, kan lebih besar sama dengan dari limit x menuju 0 dari min x kuadrat. Oke. Kita lihat nih. Ini min x kuadrat dihitung di 0 adalah akan menjadi 0. Yang kanan ini x kuadrat menuju 0, maka ini akan 0. Yang tengah tetap limit x menuju 0 dari x kuadrat
cos 1 per X kurang dari sama dengan lebih besar sama dengan. Lihat bahwa nilai limit ini akan lebih besar sama dengan 0 dan akan lebih kecil sama dengan 0. Itu berarti nilai dari limit X menuju 0 dari X kuadrat cos 1 per X itu akan sama dengan 0. Tapi caranya sekali lagi bukan dengan cara seperti yang di atas ini. Bukan yang ini. Bukan yang di atas ini. Ya, salah. Tapi harus dengan seperti ini. Oke. Cara serupa bisa kita terapkan pada soal ini, sin super X. Ya, berdasarkan soal sebelumnya kita tahu bahwa nilai dari sin apapun akan bernilai antara min 1 sampai 1. Oke. Setelah itu saya lemparkan 1 min cos X di semua ruas. 1 min cos X dikali sin 1 per X kurang dari, kalau yang tengah dikalikan 1 min cos X, otomatis yang kanan juga dikalikan 1 min cos X. Yang kiri juga dikalikan 1 min cos X. Oke. Dikali 1 min cos X. Oke. Sekarang saya lemparkan limit seperti biasa. Limit di kiri, limit X menuju 0, ini jadi cos X min 1 kurang dari sama dengan limit X menuju 0, 1 min cos X sin 1 per X kurang dari limit X menuju 0 dari 1 min cos X. Perhatikan bahwa ketika X yang menuju 0, cos 0 adalah 1 dikurangin 1 jadinya 0. Yang kanan, cos 0 1, 1 kurangin 1 jadinya 0 juga. Oke. Maka yang tengahnya adalah tetap sama. Limit X menuju 0 dari 1 min cos X dikali sin 1 per X. Karena kurang sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 0, otomatis kita punya kesimpulan bahwa limit X menuju 0 dari 1 min cos X dikalikan sin 1 per X adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita punya ini. Pertama saya akan coba dulu mengetes kalau limit X menuju 0 dari kotangan X akan sama dengan limit X menuju 0. Kotangan itu sama dengan 1 per tangan X. Tangan X adalah 0, jadi 1 per 0 adalah tahingga. Jadi kalau di input ini adalah 1 pangkat tahingga. Dan ini adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus cari cara lain untuk menyelesaikan ini. Kalau bentuk tak tentu nggak boleh. Ya, 1 pangkat tahingga adalah bentuk tak tentu. Pertama saya misalkan dulu. Saya akan misalkan Y sama dengan X plus 1 pangkat kotangan X. Lalu saya lempar len Y akan sama dengan len dari X plus 1 pangkat kotangan X. Dan ini akan mengakibatkan len Y akan sama dengan kotangan X dikalikan dengan len X plus 1. Kok bisa begitu? Anda perlu ingat kembali rumus len. Len A pangkat B akan sama dengan B len A. Ini. Jadi kalau len X plus 1 pangkat cot X sama dengan cot X dikali len X plus 1. Selanjutnya, karena kita melempar limit di sana, limit X menuju 0
dari ln Y akan sama dengan limit X menuju 0 dari ln X plus 1. Kotangan X bisa saya ganti ini yang saya kasih warna hijau. Kotangan X sama dengan 1 per tangan X. Jadi saya langsung simpan tangan X di sini. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya ln saya keluarkan, saya tukar posisinya boleh. Limitnya yang di dalam Y akan sama dengan, kayak hitung dulu nih. Ketika X-nya 0, ln 1 adalah 0. Kemudian tangan 0 adalah 0. Sudah 0 per 0, maka ini sudah boleh pakai Hopital's rule. Hopital, aturan Hopital. Ya. Jadi saya pakai lambang L untuk menandakan ini pakai Hopital. Gimana caranya pakai Hopital? Adalah turunan yang atas dibagi dengan turunan yang bawah. Limit X menuju 0. Turunan dari ln dari X plus 1 adalah 1 dibagi X plus 1. Turunan dari tangan adalah secant kuadrat X. Oke. Secant kuadrat itu sama dengan 1 per cos kuadrat. Jadi bentuk ini bisa saya sederhanakan menjadi limit X menuju 0 dari secant jadi 1 per cos. Jadi cosnya simpan di atas. Cos kuadrat X per X plus 1. Lalu saya hitung lagi. Inputkan X-nya 0. Cos 0, 1. X plus 1, 0 plus 1 adalah 1. Maka ini 1. Sekarang perhatikan. Ini 1. Terus ini Y. Saya ganti dengan Y ini. Sehingga saya tulis ln dari limit X menuju 0. Y-nya adalah tadi X plus 1 pangkat kotangan X akan sama dengan ini, akan sama dengan 1. Oke. Ini mengakibatkan ini ln di sini, sehingga limit dari X menuju 0 dari X plus 1 pangkat kotangan X adalah E pangkat 1 atau E. Selesai. Jadi tadi Y yang saya lingkari ini itu akan sama dengan Y yang ini. Oke, makanya kenapa diganti dengan X plus 1 cot X. Nah, ini dia untuk contoh dari X plus 1 pangkat cot X. Ya, demikian beberapa example yang bisa saya bahas. Semoga membantu untuk menyelesaikan beberapa contoh soal limit. Dan terima kasih.